ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan kepada kita, khususnya nikmat umur, nikmat nyawa, dan bisa menggunakan umur dan nyawa tersebut di atas ketaatan, di atas amal soleh, digunakan untuk mempelajari ilmu, dan semoga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan ibadah dan amal soleh. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang harus kita syukuri, karena nikmat itulah nikmat yang tertinggi. Ulama kita mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan husna dzikri walau ba'da wafatihi. Jadi akan melahirkan zikrul hasan gitu loh, akan meninggalkan karya yang baik, lalu nama baik. Tapi bukan hanya sebatas nama baik, tapi nama baik yang memberikan manfaat walaupun setelah dia telah wafat. Dan itulah kata para ulama hayatan abadiyah. Itulah hakikat dari hidup yang kekal di dunia, yang tentu saja akan berakhir juga nantinya. Tapi itulah makna umur yang panjang gitu loh, hidup yang panjang tuh itu. Jadi kalau kita mengandalkan umur normal kita, ya jangan berharap banyak gitu loh. Mentok-mentok orang berapa sih, 100 tahun atau 100 lebih dikit lah, dan itu satu dibanding jutaan orang. Umur umat Nabi SAW kan kata beliau antara 60-70 tahun, apalagi kondisi saat ini. Tapi kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, itu walaupun jasad dan umur normalnya habis, tapi umur kemanfaatannya atau umur itu tadi, umur manfaatnya jauh lebih lama. Contohnya simpelnya ginilah, ada jutaan orang hidupnya itu lebih dipengaruhi
oleh Imam Syafi'i dengan segala ilmu Imam Syafi'i rahimahullah dibanding dipengaruhi oleh ayahnya sendiri gitu. Padahal dia nggak hidup sama Imam Syafi'i rahimahullah, dia hidup sama ayahnya gitu hadirin. Jadi itu sih luar biasa ya. Itu ada jutaan orang, bahkan miliaran mungkin, lebih mendapatkan manfaat dari Imam Syafi'i rahimahullah dibanding mendapatkan manfaat dari ibunya sendiri, tanpa mengecilkan peran orang tua ya, tapi ada banyak orang seperti itu loh. Itu tuh karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat yang dikejar dan diwujudkan Imam Syafi'i dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau cari kehidupan yang panjang kayak begitu jemaah, seperti itu tuh gitu loh. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Makanya contoh umurnya Imam Syafi'i itu berapa? Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Tahun berapa mas? Langsung aja mas, 150 Hijriah. Wafatnya 204 Hijriah. Iya, emang antum pikir apa? Ya Allah Masehi, ya Hijriah lah mas. Berarti berapa tuh umurnya beliau tuh? Berapa umurnya? 54 kan? 54 tahun. Tapi kalau umur manfaat beliau itu berapa? Sekarang 1443 nih. Berarti 1293 tahun. 1293 tahun. Dan selama itu menginspirasi orang, membuat orang ngerti gimana beribadah kepada Allah dengan taufik Allah, buat jutaan orang ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti zikir, ngerti usul fikih. Bukan hanya orang ulama jadi ngerti usul fikih, membuat orang terinspirasi untuk jadi orang yang ikhlas. Itu kan luar biasa. Diwan beliau kan penuh dengan hikmah. Siapa sih yang gak mau punya umur 1263 tahun gitu. Jadi kalau mau umur panjang tuh di sini nih tempatnya nih hadir. Sampai hari ini berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita belum bicara per tahun ada berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari beliau. Kita baru bicara umurnya nih, belum bicara per tahun. Hari ini aja tuh yang bermadzhab Syafi'i itu berapa banyak hadirin? Secara umum Asia Tenggara itu madzhab Syafi'i, Mesir, Yaman, dan lain-lain. Itu gak kebayang pahalanya tuh kayak apa. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kalau ingin cari umur yang panjang itu ya di sini tempatnya, ilmu yang bermanfaat dan menjadi bagian dari ilmu, dan mulai dari diri kita dulu.
bisawab. Jadi mari kita renungkan dan semangat dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan minta ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan masih dalam bab yang sudah beberapa pertemuan bersama kita, dan hadirin Allah muliakan, kita masuk ke surat An-Nahl ayat 125. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga orang tua beliau, menyampaikan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah. An-Nahl ayat 125. Sebagaimana biasa, seringkali beliau tidak membawakan satu ayat komplit, karena yang beliau tujuan beliau adalah inti dari ayat tersebut dalam konteks bab yang beliau sedang bahas. Dan karena ini bab mengajak kepada kebaikan, maka beliau bahas penggalan ini saja, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayat itu ada kelanjutan, wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa artinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah? Dan ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka atau bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dan yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang Allah muliakan, ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, pelajaran yang baik. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan yang sangat jelas ya, sangat gamblang, bahwa kita tuh diminta untuk hikmah dalam mengajak, diminta hikmah dalam berdakwah. Nggak boleh ngasal. Makanya kan kemarin kita bahas bahwa dakwah itu harus pakai ilmu, ada kaidahnya, ada rambu-rambunya. Begitu, salah satu rambunya adalah kalau mau ngajak orang itu harus hikmah, harus bijak.
menarik karena Allah Subhanahu menggunakan kata hikmah. Apa sih arti hikmah? Hikmah itu tuh pada dasarnya hadirin, ya kita terjemahkan dengan bijaksana ya hikmah. Kita ini harus hikmah nih. Dia tuh penuh dengan kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, hikmah itu tuh artinya wad'u syai' fi mahallihi. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Oleh karena itu tidak heran kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau kita buka tafsir At-Tabari misalnya, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa dakwah dengan hikmah itu, atau hikmahlah dalam mengajak, dijelaskan oleh para ulama bahwa berdakwahlah dengan wahyu gitu, dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan mendapatkan keterangan wa huwa ma anzalahu alaihi minal kitab wa sunnah, yaitu dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Kenapa demikian? Karena berdakwah dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti berdakwah dengan bijak, karena semuanya pasti ditempatkan pada tempatnya. Semuanya ditempatkan di tempatnya gitu. Karena kan itu tadi, karena Al-Quran dan Sunnah Al-Quran diturunkan oleh ahkamul hakimin, memutus yang paling bijak. Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW. Jadi berdakwah dengan bijak itu tidak diterjemahkan secara letterlek berdakwah dengan lembut terus gitu loh, tanpa ada sisi ketegasan misalnya. Enggak mutlak demikian, tapi yang lebih tepat berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan nanti penempatan masing-masing. Itulah penempatan masing-masing, dan itulah yang terlihat dalam dakwah Nabi SAW. Ada kalanya Nabi SAW menegur, marah, ada jemaah sekalian. Tapi marah beliau itu karena Allah, bukan karena emosi belaka. Dan itu bagian dari hikmah. Ada kalanya beliau kasih kata-kata tajam, seperti Mu'adz kan beliau sampaikan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu sudah jadi tukang fitnah nih Mu'adz nih. Itu tajam tuh. Terus beliau menegur Usama bin Zaid sallallahu alaihi wasallam. Tapi menariknya, Mu'adz itu kan kenapa ditegur begitu hadirin? Ada yang ingat nggak ceritanya? Karena Mu'adz itu jadi imam di masjid tempat beliau, bacanya panjang banget. Akhirnya ada satu orang itu nggak kuat keluar, sholat sendiri.
jadi heboh deh gitu loh. Dan ada yang mengatakan yang keluar sendiri itu ini kayak munafik nih, nggak terima nih orang lapor ke Nabi SAW. Saya bukan munafik ya, saya akan tunjukkan saya bukan munafik. Saya ini nggak kuat fima makna ya, bacanya panjang banget. Itu yang ditegur itu bukan dianya, Mu'adnya yang ditegur radhiyallahu ta'ala. Afattanun anta ya Mu'ad, udah jadi tukang fitnah Mu'ad. Kalau jadi imam tuh bacaannya disingkatkan, karena yang di belakang engkau ini macam-macam gitu loh. Jadi ditegur. Tapi yang menariknya hadirin, kita tahu bagaimana pernah ada salah satu A'rabi, kalau diterjemahkan simpelnya Arab Badui, yang pernah pipis di masjid. Nah, kira-kira diapain sama Nabi SAW? Tadi Muat kenapa ngapain di masjid? Sholat bacanya panjang banget, ditegur. Nah, ini bukan sholat nih, ini pipis di masjid. Aduh, kayaknya tinggal nama tuh Pak Ustaz, kalau baca panjang aja ditegur. Tapi ternyata kita tahu bersama justru dilembutkan oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat yang geram dan ingin menghentikan, kata Nabi, da'uh, biarkan dia pipis. Lalu Nabi suruh sahabat beliau untuk ambilkan ember dan dituangkan. Lalu Nabi setelah selesai, Nabi bicara sama orang itu bahwa masjid itu bukan tempat ini gitu, dengan bijak. Sampai-sampai ini orang terharu dan berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati yang lain. Yang lain galak-galak gitu kalau bahasa kita tuh. Yang baik cuma Nabi SAW. Itu hikmah hadirin, itu hikmah. Ada momen atau ada orang-orang yang memang kita harus tegur secara tajam, tapi ada orang-orang nggak bisa. Maka jangan pernah pakai cara menegur secara tajam, lemah lembut. Arab Badui itu nggak bisa dia itu kan. Jadi itulah kekayaan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak orang tuh ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu hadirin. Makanya kan hadirin Allah muliakan, makanya kalau ingin jadi orang yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan kebijaksanaan, tipsnya apa? Masih ingat nggak? Apa tipsnya? Man ammara bisunnah ala nafsihi qawlan wa fi'la nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam dirinya, sunnah Nabi dalam dirinya, secara ucapan dan perbuatan, maka otomatis dia akan menuturkan mutiara-mutiara hikmah. Itu kan banyak, aku pengen jadi orang bijak, gimana sih jadi orang yang penuh dengan hikmah? Udah simple aja, pelajari sunnah Nabi, diamalin tuh, maka otomatis Anda jadi orang bijak, jadi orang yang penuh dengan hikmah. Itu hadirin. Karena Nabi SAW adalah sosok yang paling penuh dengan hikmah. Jadi ketika kita menggunakan sunnah beliau tuh hadirin, itu
kita sama saja menjalani kehidupan dengan konsep manusia yang paling bijak. Ya otomatis kita jadi bijak juga. Gitu. Makanya sebagian masyayikh atau sebagian ahli ilmu itu mengatakan orang-orang yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW itu lebih matang dan lebih dewasa daripada umur mereka. Gitu lah. Lebih matang dan lebih dewasa dibanding usia mereka. Jadi misalnya usia mereka 25 tahun nih, tapi mereka benar-benar mempelajari dan diamalkan, mempelajari diamalkan. Tentu saja nggak ada yang sempurna, hadirin, nggak ada yang sempurna. Tapi di usia 25 tahun terus mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu kan sama saja anak muda usia 25 tahun itu mengamalkan konsep hidup sosok 40 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun. Karena Nabi kan dapat wahyunya 40 tahun sampai 63. Ya wajar lah terlihat lebih dewasa. Itu baru dari segi umur, belum sosok 40 50 tahun ini sampai 63 hidupnya itu dituntun oleh wahyu. Sosok ini mendapatkan wahyu Rasulullah SAW. Ya tambah-tambah deh hadirin. Dia anak nih baru 26 tahun tapi gesturnya, cara dia bicara, pemilihan kata, artikulasi bahasa, ini nggak kelihatan usia 25 tahun. Dia cocoknya 45 nih. Kamu tuh 45 tahun ya? Oh, mukaku boros ya bang? Bukan muka, ini sikapmu ini cocoknya nih usia-usia segitu. Kamu sering main sama orang tua ya? Enggak, gitu lah. Biasa aja, tetap hormat ke orang tua dan memang punya hubungan baik karena Nabi SAW suruh kita demikian. Ya saya cuman berusaha ngikutin aja sih dengan segala keterbatasan. Gitu hadirin. Jadi hikmah. Jadi itulah hakikat dari mengajak dengan hikmah. Makanya hadirin Allah muliakan, diantara para ulama menerangkan seperti Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau kullu ahadin ala hasabi halih, atau kulla ahadin kalau dia jadi maf'ul, kulla ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi. Jadi berdakwah dengan bijak dan hikmah itu setiap orang tergantung kondisinya masing-masing, tergantung tingkat pemahaman masing-masing, tergantung ucapan dan komunikasi masing-masing, dan kualitas ketaatannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita mengajak dengan hikmah itu nggak pukul rata. Setiap orang tuh beda-beda. Ngadepin orang tua bahasanya beda, ngadepin anak muda bahasanya beda, tapi sesuai dengan koridor tetap Al-Quran dan Sunnah. Ngadepin mahasiswa beda, ngadepin
ibu-ibu beda lagi bahasanya, sesuai dengan pemahaman masing-masing, gitulah. Itu kan beda-beda. Itu beda-beda tuh. Ngadepin apa, misalnya ngadepin ibu-ibu ketika kita bicara sunnah Nabi SAW. Ibu-ibu, kalau mau ibadah niat baik aja nggak cukup, kita harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Karena apa? Karena di bidang manapun kita nggak akan berhasil hanya dengan niat baik. Niat baik harus dipertahankan. Namun harus sesuai dengan resep yang benar. Nah, ibu-ibu suka masak apa? Ibu-ibu kan semangat, sayur asem gitu, sayur lodeh Pak Ustadz, gitulah, rawon gitu. Nah, kira-kira buat sayur lodeh, sayur asem bisa nggak hanya modal niat baik ibu-ibu? Mikir tuh ibu-ibu, ya nggak mungkin lah Pak Ustadz. Kalau saya ini modalnya cuma niat baik, buat sayur asem jadinya sayur apa? Mungkin sayur manis Pak Ustadz, bukan asam lagi. Jadi biar bisa jadi sayur asam yang enak gimana? Ya harus tahu resep dong Ustadz, takarannya harus tahu dan seterusnya. Nah begitu juga Bu, sholat tuh nggak boleh ngasal, hanya modal niat baik, harus ngikutin resep gitu. Ketemu dengan dakwah ke saudara-saudara misalnya ojek online, gimana untuk ke sebuah alamat cukup nggak dengan niat baik? Enggak. Kita butuh apa? Ya kita butuh GPS, kita butuh peta, kita butuh petunjuk jalan. Nah begitu juga bapak-bapak, ke surga tuh nggak cukup dengan niat baik. Kita butuh guidance, kita butuh GPS. Nah itulah Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua tuh disesuaikan gitu loh hadirin, disesuaikan. Itu contoh. Jadi jangan semuanya disamaratakan. Ketemu ini ada bahasanya masing-masing. Lalu diantara hikmah, kata beliau, wa minal hikmah ad-da'wa bil ilmi la bil jahal. Nah diantara bentuk hikmah itu, kalau kita mau ngajak orang, kita harus dengan ilmu, nggak boleh dengan kebodohan, harus pakai ilmu hadirin. Itu hikmah. Tadi makanya kan harus pakai wahyu, nggak boleh hanya pakai pengalaman, harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh hanya dengan retorika, walaupun retorika bagus ya, Nabi juga jago, orator ulung kan Nabi SAW, tapi harus pakai dalil. Wal bada'a bil aham fal aham. Nah ini, dan memulai dari yang paling penting, yang paling penting dulu, paling penting, penting dan seterusnya gitu loh. Tekankan masalah keimanan, apapun pintu masuknya, tanamkan masalah iman,
masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tanamkan masalah tauhid, hadirin, itu penting. Wabil aqrabi ilal adhani wal fahm, dan mulai dengan hal yang paling mudah dipahami oleh orang tersebut. Jadi yang paling mudah dipahami, jangan yang ribet-ribet. Jadi yang paling mudah dipahami. Tentu saja setiap orang ini beda-beda ya. Makanya hikmah itu tuh kompleks, hadirin, nggak bisa dipukul rata. Tapi itu mulai dengan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh orang. Oh gitu ya maksudnya, ya saya ngerti. Makanya kadang-kadang kan, itu Ustadz ilmunya tinggi banget ya, hebat ya mas. Iya, kok kamu bisa bilang Ustadz tuh tinggi banget? Nggak ada yang paham aku apa yang dijelasin. Itu menunjukkan ilmunya tinggi banget. Oh begitu, jangan. Makanya bahasanya itu juga harus disesuaikan. Makanya dalam bahasa Arab itu kan ada ilmu balaghah, hadirin. Ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu intinya, hadirin, orang itu dikatakan jago berbahasa Arab. Kalau ini kan konteksnya bahasa Arab, orang tuh jago dalam berbahasa jika bisa menggabungkan dua unsur. Tapi ini filosofi bahasa, jadi walaupun ini untuk bahasa Arab, terapkan juga dengan yang lain. Orang tuh kalau dikatakan jago berbahasa, ini kalau menerap dalam pembicaraannya, dalam dia bicara, dalam dia menulis dan seterusnya, itu bisa menerapkan dua unsur, bisa menggabungkan, menikahkan dua unsur. Yang pertama apa? Yang pertama, kebenaran dalam berbahasa, bahasanya benar, strukturnya benar. Kalau dalam bahasa Arab kan nahwu sorofnya benar gitu loh. Kalau dalam bahasa Arab, gramatikanya benar. Yang kedua, mudah dipahami. Gitu. Mudah dipahami. Semakin mudah dipahami dan tetap menjaga kebakuan bahasa, bukan nggak harus kaku ya, jadi yang penting bahasanya benar aja, bahasanya benar, maka dalam bahasa Arab tuh itu yang paling jago. Nah kadang-kadang kan kita tuh kebalik, hadirin, kita tuh semakin berpikir kita tuh berpikir semakin bahasanya sulit dipahami, oh berarti ini jago nih, ini intelek. Enggak juga, hadirin. Inti dari bahasa itu adalah alat komunikasi. Kalau susah dipahami, gimana kita mau komunikasi? Gitu. Jadi itu hikmah. Orang yang hikmah itu gimana menggunakan sesuatu yang paling mudah untuk dipahami orang. Oh itu jago tuh kalau bicara. Itu hikmah. Terus berikutnya, wa bima yakunu qabuluhu atamma, dan memprioritaskan mengajak ke hal-hal yang lebih mudah diterima dan lebih lebih sempurna diterima. Jadi kalau ada, kita punya dua opsi nih, dua opsi kebaikan. Yang satu kayaknya diterimanya 50-50 deh, karena masyarakat belum familiar. Opsi yang kedua, ini 80% insya Allah sih diterima. Kedepankan dulu yang 80%.
Jadi bertahap gitu loh, bertahap. Bertahap. Dan prioritaskan yang lebih mudah diterima dulu. Wabirrifqi wallin. Nah, di antara hikmah itu adalah mengedepankan kelembutan, kelemah lembutan, kesantunan gitu loh. Mengedepankan, memprioritaskan kelemah lembutan. Itu poin. Bahkan banyak para ulama mengatakan al-aslu ar-rifqu wal-lin. Hukum asalnya mengajak itu dengan lemah lembut. Ada ketegasan, tapi itu bukan hukum asal. Itu disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili dan para ulama yang lain. Dan Nabi maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah kelemah lembutan itu berada di sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Wa man nuzi'a an syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kondisi kecuali akan merusak kondisi itu. Jadi wa man nuzi'a an syai'in illa syana, kalau kelemah lembutan dicabut, hukum asalnya akan merusak. Hukum asalnya akan merusak. Dan ini penting hadirin. Dan khususnya pada kondisi sekarang, banyak orang masih belum tahu, masih belum mengerti. Makanya salah satu nasihat penting ulama pada hari ini, dan ini dinasihati oleh salah satu ulama terbaik di abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kata beliau, hadzal asru asr rifqi was sabri wal hikmah wa laysa asr syiddah. Zaman ini, asr ini, zaman ini adalah zamannya lemah lembut, zamannya banyak-banyak sabar, dan zamannya penuh dengan harus dengan hikmah, bukan zamannya kekerasan dalam berdakwah. Kata beliau menyarankan an-nasu aktsaruhum fi jahl, karena banyak orang nggak ngerti, fi ghaflati ithari lid dunya, dan banyak orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia. Maka menghadapi mayoritas yang seperti itu harus banyak-banyak sabar. Fala budda minas sabr, harus banyak sabar, kata beliau. Wala budda minar rifqi hatta tasila dakwah, harus banyak-banyak lemah lembut agar dakwah itu sampai. Itu kata beliau. Jadi ini kaidah kalau mau ngajak ke depan, karena kelemah lembutan, kata para ulama. Karena ini zaman kelemah lembutan. Lagi-lagi bukan berarti ketegasan atau sikap sebaliknya, selama karena Allah, lalu dengan perhitungan yang matang, dan memang dilakukan oleh ahlinya, dan memang kondisi menuntut itu keluar dari hukum asal gitu. Jadi bisa jadi di 1-2 itu dibutuhkan, dan gak usah jauh-jauh di dalam lingkungan keluarga deh. Ada 1-2 kondisi di mana seorang ayah dan ibu tuh harus tegas dengan anak-anaknya, tegas dengan anak-anaknya.
atau tidak menggunakan sifat kelembutan di satu dua kejadian dan menggunakan cara sebaliknya, tapi dalam rangka untuk mendidik anak, dan itu perhitungan, bukan karena emosi. Jadi itu keluar dari hukum asal, tapi hukum asalnya demikian, hukum mayoritas sikap itu demikian. Dan itu nasihat dari beliau rahimahullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ayat ini di esok hari biidznillah, karena ini penting. Hikmah dalam mengajak itu penting sekali hadirin, dan kita masih jauh ya dari idealisme tersebut. Masih harus banyak belajar lagi, masih harus banyak belajar bicara, belajar menyampaikan dengan baik, belajar dalil juga, karena hikmah itu kan intinya menggunakan wahyu, bukan sebatas menggunakan emosi, amarah, nafsu, logika, pengalaman, dan lain-lain, tapi menggunakan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama-ulama kita yang lebih mengerti dalil dibanding kita tentu saja. Nah, lihatlah bagaimana mereka berdakwah, bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana mereka bertutur, kan itu yang harus terus kita pelajari, harus terus kita pelajari hadirin yang Allah muliakan. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Dan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ingat bahwa kita berada di hari-hari di bulan haram yang terakhir di bulan Al-Muharram, dan bulan ini sekali lagi disunnahkan memperbanyak puasa sunnah bagi yang mampu, yang bisa, yang kondisinya oke, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang nggak mampu, nggak bisa, jangan melepaskan momentum. Kita bisa kasih makanan berbuka, kita bisa perbanyak sholat dan lain sebagainya, dan manfaatkan baik-baik momentum ini, karena ini bulan haram terakhir dari 3 bulan yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kita baru ketemu lagi insyaallah masih agak lama di bulan Rajab. Jadi mumpung ada di hadapan kita, maka maksimalkan. Dan ketika kita bicara hal-hal seperti ini dan seluruh ilmu, maka kita berbicara tentang diri kita hadirin. Misalnya kita bilang hikmahlah dalam mengajak, yaitu nasihat buat diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Kita harus memperbaiki diri dan lebih hikmah lagi dalam mengajak dan berdakwah. Masih ingat ucapan Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi, saya ini belajar untuk memperbaiki diri saya dulu. Karena banyak orang, kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Sulaiman Ruhaili, orang tuh ada yang belajarnya tuh untuk nembakin ke teman dan saudaranya. Harusnya dia tembakan ke diri dia dulu. Nah, kita ini harus pintar dalam menunjuk diri kita. Ya kayaknya kita ini belum hikmah, dan memang pasti kita jauh dari kata hikmah hadirin. Tapi coba perbaiki diri terus. Semoga Allah kasih taufik untuk memperbaiki diri kita dan menjaga seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin.
Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita